Yo, balik lagi. Pernah nggak sih lo kepikiran, apa sih yang bener-bener bedain orang yang sukses banget sama yang biasa-biasa aja? Hari ini, kita bakal bongkar satu mindset yang, wah gila sih kekuatannya. Ini bukan soal hoki atau bakat, tapi soal satu perubahan kecil dalam cara kita ngelihat, ya perjalanannya itu sendiri. Yuk kita mulai. Gini deh, kita jujur-jujuran aja ya. Siapa sih yang nggak suka hasil? Punya badan bagus, target kerjaan tercapai, lulus dapat nilai A. Kita semua kan pengennya hasil akhir yang manis itu. Itu kan tujuan yang bikin kita semangat. Nah, disinilah bedanya. Di titik inilah banyak orang yang akhirnya berhenti. Antara pengen dapat hadiahnya sama mau kerja keras buat dapetinnya, itu ada jurang gede banget. Namanya proses. Dan hari ini kita bakal coba seberangin jurang itu bareng-bareng. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Siap? Karena ini bukan cuma soal kerja lebih keras, tapi soal mikir dengan cara yang benar-benar beda. Ini dia pola pikir yang jadi fondasi kesuksesan jangka panjang yang sering banget dilewatin orang. Coba dia lihat bedanya. Di satu sisi ada orang yang matanya tuh cuma ngelihat piala di garis finish. Tiap hari cemas, udah nyampe belum ya? Kapan nyampenya? Tapi di sisi lain ada mereka yang justru nikmatin setiap langkahnya, setiap tanjakannya. Mereka nemuin pelajaran dan kekuatan di tengah jalan. Mereka bukan cuma ngejar tujuan, mereka lagi ngebentuk diri mereka jadi orang yang pantas buat nyampe tujuan itu. Keren kan? Oke, terus kenapa sih fokus ke proses ini kuat banget? Kenapa ini bisa jadi game changer? Yuk kita bedah satu persatu alasannya. Karena disinilah kuncinya buat ngebuka potensi lo yang sebenarnya. Prinsip pertama, ini dasar banget, tapi justru ini yang paling sering kita lupain di zaman yang serba pengen cepet dan instan ini. Ini kebenaran yang kadang, ya emang pahit sih buat diterima. Apa yang kita lihat di media sosial, sukses dalam semalam, itu cuma puncak gunung esnya doang bro. Di bawahnya, itu selalu ada proses yang panjang, kerja keras bertahun-tahun, dedikasi yang nggak kelihatan. Hasil yang gede itu lahir dari proses yang panjang, titik, nggak ada jalan pintas. Oke, kita udah sepakat nih, nggak ada yang instan. Sekarang, prinsip kedua. Kalau hasil akhir bukan satu-satunya hadiah, terus kita dapat apa lagi dong dari semua kerja keras ini? Nah, ini dia jawabannya. Ini nih, perubahan cara pandang yang paling penting. Proses itu bukan rintangan yang harus dihindari, tapi justru arena latihan loh. Tiap kali lo gagal presentasi, itu latihan public speaking. Tiap kali codingan lo error, itu latihan problem solving. Lo tuh nggak lagi mundur, lo justru lagi ngebentuk otot mental buat ngadepin tantangan yang lebih gede lagi nanti. Dan yang ketiga, ini adalah kunci biar nggak gampang nyerah. Gimana caranya biar kita nggak kehabisan bensin di tengah jalan? Nah, ini strategi praktisnya biar perjalanan lo itu awet. Udah, lupain lompatan raksasa. Kuncinya itu konsistensi. Fokus aja buat jadi 1% lebih baik setiap hari. Langkah-langkah kecil yang lo lakuin terus-terusan itu bakal numpuk jadi kemajuan yang luar biasa nantinya. Yang penting, itu bukan seberapa kencang lo lari, tapi lo nggak pernah berhenti jalan. Jadi ini dia poin utamanya, kalau motivasi lo cuma hasil akhir, lo bakal gampang banget nyerah pas ketemu rintangan. Tapi kalau lo belajar buat jatuh cinta sama prosesnya, sama tantangannya, sama belajarnya, sama pertumbuhannya, maka lo punya bahan bakar yang gak akan ada habisnya. Lo bakal bertahan jauh lebih lama dari siapapun. Jadi kita simpulin ya, dengan lo mencintai prosesnya, lo gak cuma dapat 1 piala. Lo dapat 3 hal sekaligus, kemampuan lo jadi keasah, disiplin diri lo jadi sekeras baja, dan pada akhirnya hasil yang lo dapat bukan cuma hebat, tapi juga awet dan tahan lama. Oke, teori-teorinya udah cukup. Penjelasan ini nggak akan ada gunanya kalau nggak dipraktekin. Sekarang kita bawa konsep ini ke dalam hidup lo. Coba deh, sekarang berhenti sejenak dan jawab pertanyaan ini buat diri lo sendiri. Proses apa yang lagi lo jalanin sekarang? Mungkin lagi ngebangun bisnis, belajar skill baru, atau berjuang jadi orang tua yang lebih baik. Apapun itu, sadari kalau lo lagi ada di dalam sebuah proses yang sangat berharga. Sekarang, gua tantang lo buat bikin komitmen. Bukan buat gua, tapi buat diri lo sendiri. Jadikan ini afirmasi harian lo. Dengan nulis ini, lo ngirim sinyal kuat ke alam bawah sadar lo. Tulis di kolom komentar sekarang juga, aku nikmati prosesnya. Makasih banyak udah nyimak. Kalau lo mau terus dapat wawasan buat naikin level hidup lo, jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di bahasan berikutnya. Ingat, teruslah berproses.